Nah, di saat kita sholat seperti tadi itu yang pernah saya lakukan, sholat tobat, tapi setiap rakaatnya membaca 90 kali 9 Fatihah. Jadi kita niat, kita akan berdiri membaca 99 Al-Fatihah, baru satu surah pendek, terus rukuan, terus ntar di rakaat kedua sama membaca 99 kali Al-Fatihah. Ini untuk menyelaraskan energi api agar tidak Oke, jadi sholat tobat yang pernah saya praktekkan dulu adalah sholat 2 rakaat, tapi rakaat pertama membaca Fatihah 99 kali, rakaat kedua membaca 99 kali Al-Fatihah juga, dan itu dirutinkan nggak masalah. Nggak cuma sekali doang. Umpama sekarang malam Selasa nih, ntar malam praktek, besok malam Rabu, malam Kamis, malam Minggu praktek lagi, nggak masalah, karena ini ada tujuannya Bapak Ibu. Kenapa membaca Fatihah 99 kali? Ini ada tujuannya, ada maksudnya. Gini, saya jelaskan. Dalam diri kita ada api, anasir loh ya, ada anasir api, ada anasir angin, ada anasir tanah, dan ada anasir air. Nah, kenapa membaca Fatihah 99 kali? Berarti apa? Biar berdirinya ini lama. Di saat kita berdiri lama dengan kita terus membaca, apalagi dihayati, ini kita sedang menyelaraskan energi api, sehingga biar apinya itu terkendali, tidak tidak berkobar-kobar. Nah, energi api kan ini jadi ya nafsu itu tadi, ego, keinginan yang berlebih, overthinking dan sebagainya. Nah, di saat kita sholat seperti tadi itu yang pernah saya lakukan, sholat tobat, tapi setiap rakaatnya membaca 90 kali 9 Fatihah. Jadi kita niat, kita akan berdiri membaca 99 Al-Fatihah, baru satu surah pendek, terus rukuan, terus ntar di rakaat kedua sama membaca 99 kali Al-Fatihah. Ini untuk menyelaraskan energi api agar apinya agar terkendali gitulah. Karena dalam diri kita ada 4 anasir. Anasir api, anasir angin, anasir air, anasir tanah. Ada amarah atau api, ada sufia atau angin, ada lawamah atau air, ada mutmainah atau tanah. Nah, ini diselaraskan dalam gerakan itu tadi. Praktekkan kalau mau. Ini saya hanya membagikan apa yang pernah saya praktekkan, tapi lulus dan tidaknya ada. Di saat kita 99 itu praktek 99, kok di tengah-tengah aduh capek, aduh males, aduh apa, berarti besok ulangi lagi sampai kita menikmati berdirinya lama ini. Kalau kita menikmati lah, besoknya lagi mau diulangi atau tidak terserah, kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau dalam melakukan kok ada kesemutan terus kita sudahkan atau apa, besok ulangi lagi. Ngitung nyampe 99 kali, caranya gimana Mas? Kalau saya dulu pegang tasbih, berarti nggak khusyuk Mas? Ya enggak, karena ini gerak ini sebenarnya kan gini loh, semesta melihat gerak laku nyata kita, yang penting kita praktek, maka semesta akan mencatatnya. Makanya ada ceritanya orang yang katanya mau masuk surga karena catatan kebaikannya banyak, tapi ternyata ditahan karena malaikat itu tidak tahu isi hatinya, kan ada cerita yang kayak gitu. Nah, ini semesta melihat praktek laku nyata kita, dan di saat praktek laku nyata kita itu tadi latihan seperti itu untuk menyelaraskan
untuk menyelaraskan api dalam diri kita ini. Yo dalam prakteknya yo kadang-kadang rasanya pegel banget, rasanya capek banget, rasanya panas, rasanya ya sampai semutan dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing, apakah mau mempraktekkan atau tidak. Ini untuk menyelaraskan. Makanya di Jawa orang-orang zaman dulu ada yang namanya tirakat cedakep ngadeg. Di tanah berdiam seperti ini sedakep. Ini untuk penyelarasan api, untuk penyelarasan api. Karena 4 anasir tadi, 4 nafsu dalam diri kita tadi akan bahasanya apa ya, akan terseimbangkan dengan gerakan sholat. Jadi sholat syariat, berdiri, rukuk dan sebagainya, itu adalah penyelarasan 4 anasir dalam diri, penyelarasan nafsu dalam diri kita ini. Sehingga di saat kita berdiri nih, mempraktekkan dengan gerakan yang pas, energi apinya itu mengalir berotasi dengan sempurna sehingga tidak menghambat atau terpendam di suatu titik gitu loh. Nah kalau terpendam energinya nggak mengalir, terpendam, ini akan menjadi penyakit, ini akan menjadi emosi yang berlebih, menjadi overthinking dan sebagainya. Seperti rokok, sifatnya angin itu adalah keinginan, sehingga keinginan kita tidak menggebu-gebu, tidak berlebihan dan sebagainya, karena terselaraskan dengan gerakan sholat. Seperti air, perjalanan kita itu nggak gugup, kita akan menikmati. Yang namanya air terus berjalan, ada yang membendung, dia akan terus menambah dayanya sampai melewati bendungan. Ini sifatnya air, jadi terus berproses. Seperti tanah, sifatnya itu diam, duduk, udah tenang, udah sandikodahu Gusti. Makanya selamat kanan, selamat kiri, assalamualaikum warahmatullahi, dohire selamat, assalamualaikum warahmatullahi, batinnya selamat, dohir batin selamat. Ini dalam gerakan sholat, dalam aplikasi sholat ada penyelarasan energi dari nafsu, anasir 4 ini dan sebagainya. Jadi sholatlah. Ya ini tadi sholat tobat yang dengan Fatihah 99 kali. Caranya ya itu tadi, pegang tasbih. Kalau saya dulu juga nggak sekali jadi kok. Dalam prakteknya ya masih ngantuk malah sholat kayak gini, ngantuk banget, nggak ikhlas. Nggak, akhirnya apa ya, tetap megang tasbih, tetap ngitung, tapi kan dipraktekkan dengan keikhlasan, menikmati gitu loh. Itu tekniknya. Kalau udah 30 menit kaki rasanya kesetrum. Sebaiknya waktunya kapan Mas? Jam 12 lewat, yang penting kita tidur dulu. Yang bagus kita tidur kasih jam 12 lewat, mau jam 1 mau jam 2 bangun, mandi dulu biar fresh, biar nggak ngantuk juga. Karena di saat kita bangun tidur kan tubuh kita itu mengeluarkan sel-sel rusak, sel-sel mati itu diperbaiki, itu kan di pori-pori kita mandi itu kan terbersihkan sehingga badan segar kembali, nggak ngantuk dan sebagainya. Baru kita sholat tobat atau sholat tahajud lah, atau sholat apa terserah lah. Kalau ini kan temanya tadi sedang sholat tobat itu. Jadi waktunya itu jam 12 lewat, tapi tidur dulu. Kenapa harus tidur dulu? Biar tubuh kita beristirahat. Kita siang hari sudah beraktivitas, ibarat mesin ini sudah bekerja. Lah kok kita nggak tidur sampai jam 1 jam itu, ini nanti kelelahan, sel kita kelelahan, sistem tubuh kita kelelahan. Jadi kenapa kita harus tidur dulu? Untuk mengistirahatkan, mendinginkan mesin ini, sehingga nanti fresh waktu mau dipakai. Baca 99 kalau gak pakai tasbih keder saya Mas bacanya. Oh iya, saya juga dulu pakai tasbih.
Oke, jadi fungsi sholat tobat yang membaca 99 kali itu tadi untuk menyelaraskan energi api ini. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Itu 2 rakaat. Umpama mau 4 rakaat, 2 rakaat salam terus tambah lagi 2 rakaat, yo monggo. Tapi ya monggo mbok mau gitu loh. Pakai yang digital enak ya. Iya kan nggak dilihat kayak gini. Kalau pakai tasbih kayak gini kan bisa ini langsung. Kalau udah sampai itunya udah berarti ruko. Agar apa ya, agar api dalam diri kita itu nggak menggebu-gebu gitu loh. Nah, orang yang pengen agar cepat sampai, orang yang overthinking, yang emosinya tak terkendali dan sebagainya, ini apinya terlalu besar dan pengendaliannya ada di sholat itu tadi. Seperti contoh, kenapa di saat kita sujud, kenapa kita sujudnya itu dilamakan. Dalam makna hakikatnya adalah sujud itu kan perjalanan air yang selalu mengalir gitu. Tapi kalau dalam ilmu itunya, di saat kita sujud itu kan kepala kita di bawah detak jantung kita, di bawah jantung kita. Di saat kepala kita ada di bawah, maka detak jantung kita akan memproses darah itu semakin banyak ke otak, karena ada satu bagian tertentu yang hanya akan terisi di saat kita sujud gitu. Jadi makanya harus dinikmati, orang ketok lah, energinya belum sampai ke tempatnya udah kayak gini lagi. Jadi nikmati gerakannya, hayati bacaannya dan sebagainya. Mas, kira-kira berapa lama waktunya Mas? Yo, setiap orang beda-beda. Nah, ngomong berapa lama lah, umpama kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya beda-beda. Jadi berapa lamanya yo? Ya praktekkan saja. Sebelum praktek lihat jam dulu, jam berapa tadi mulai, nanti setelah selesai jam berapa selesainya gitu loh. Nggak bisa disamakan. Oke, bisa dipahami? Tuh ada yang sudah praktek kurang lebih 30 menit. Agar anasir 4 sama sifat 4 dalam diri kita selaras dengan gerakan sholat. Makanya sebenarnya kita sudah diberi kendaraan, yaitu berupa sholat. Ada hadisnya, sholat adalah mi'raj orang-orang mukmin. Secara gerakannya itu memperbaiki jaringan tubuh kita, memperbaiki sifat 4 dalam diri kita dan sebagainya, asal gerakannya diperbaiki. Makanya ada kata-kata, biarpun malas mengerjakan sholatlah biarpun terpaksa gitu kan ya, karena di saat kita praktek energinya itu ada, tapi perbaiki gerakannya gitu loh. Seperti kakinya yang kayak gini, perbaiki jadi kayak gini. Yang biasanya kayak gini, bungkuknya tegap kayak gini. Yang biasanya rokoknya ini agak dengkulnya itu atau lututnya didorong ke belakang, ini diluruskan jadi siku gitu loh. Coba sholatnya kan biasanya kayak gitu, kakinya serong sana, ini diluruskan, terus badan tegap gitu, badan tegap. Terus waktu ruku itu lututnya nggak usah didorong ke belakang jadi siku. Coba dipraktekkan
yang didorong ke belakang sama yang enggak didorong, yang siku. Pasti ada tarikan kok. Dan ini kalau dipraktekkan gerakan sholat dengan yang kakinya tidak membenggang seperti ini, serong kanan atau serong kiri kayak gini tapi lurus, terus rukuknya siku, terus badan tegap, terus sujudnya yang pas gitu, siku juga, badannya kemeringet, kalau nggak ngos-ngosan, karena sholat adalah ya gerakan terbaik. Makanya ada yang mengatakan sholat adalah olahraga terbaik di alam ini, asal gerakannya pas, sehingga energi seluruh tubuh kita ada saling keterkoneksian, kelistrikan jalan secara optimal dan sebagainya. Orang yang rajin sholat sehat, orang yang rajin sholat rasanya damai. Tapi yang coba diperbaiki lagi, itu di YouTube saya ada yang tentang gerakan sholat, saya praktekkan. Oke, kalau mau mempraktekkan ya praktekkan kalau mau. Ini sih saya hanya membagikan apa yang pernah saya lakukan.